Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang dari SMA Darul Ulum 3 Peterongan. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain atau anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Jadi, menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam masyarakat sekolah, yakni 3S, senyum, sapa, salam. Juga tumbuh kembangnya kebudayaan di sekolah melalui pentas seni. Peran pendidik salah satunya yaitu menuntun, yang kedua memberi motivasi, menumbuh kembangkan budi pekerti, juga pendidikan berpihak pada anak. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani. Begitu tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Budi pekerti juga merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpaduan harmonis antara pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup atau harmoni. Terkait budi pekerti sangat erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam mengembangkan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal ini yang disebut dengan merdeka belajar. Di dalam merdeka belajar, guru seharusnya mampu menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik, dan juga mampu membuat peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi. Dalam hal berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi,
Di sini kami memberikan contoh beberapa hal, yakni hasil dari kreasi anak-anak berupa pentas seni dan juga tutor sebaya atau TS, yang mana sangat efektif dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran kami tidak hanya menyuguhkan anak-anak hanya ada di dalam ruangan, tapi kita bisa mengajak anak-anak untuk belajar di luar ruangan atau outdoor untuk mengeksplor kemampuan mereka. Dalam bimbingan konseling atau BK sangat diperlukan oleh anak-anak. Di sini tercermin karena dengan adanya berbagai macam kasus, sehingga peran BK sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Dan juga ada ekskul yang ada di sekolah kami. Dan tidak kalah pentingnya juga yaitu literasi. Di dalam kegiatan pembelajaran, perancangan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Di dalam kegiatan pembelajaran, kami memberikan metode-metode yang variatif sehingga anak-anak tidak bosan mengikuti pembelajaran kita. Metode yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran yaitu metode discovery learning dan juga jigsaw dan masih banyak lagi. Di dalam era milenial, di sini guru dituntut untuk mampu menguasai kompetensi. Di sekolah kami biasanya melalui workshop dan juga melalui program PMM, yakni Platform Merdeka Mengajar. Di sini saya adalah salah satunya calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Jombang, akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengembangkan potensi saya sehingga ilmu yang saya didapatkan di CGP Angkatan 7 nanti akan saya sumbangsihkan pada sekolah kami. CGP Angkatan 7 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.